Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan membahas tentang ilmu kalam. Ya, apa itu ilmu kalam dan aliran-aliran yang terdapat di dalam ilmu kalam. Nah, yang pertama adalah definisi daripada ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan tentang wujud Tuhan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang tidak ada padanya, dan sifat yang mungkin ada padanya, dan membicarakan tentang rasul-rasul Allah untuk menetapkan kerasulannya dan mengetahui sifat-sifat yang mesti ada padanya dan sifat-sifat yang mungkin terdapat padanya. Nah, untuk ilmu kalam ini sendiri memiliki beberapa nama ya. Di antaranya adalah ada yang mengatakan ilmu tauhid, kemudian ilmu usuluddin, kemudian ilmu aqaid atau akidah, kemudian juga ada yang mengatakan ilmu fikul akbar, dan juga ada yang mengatakan ilmu teologi. Nah, namun teologi ini berasal dari pemikiran barat, sehingga ketika kita berbicara tentang ilmu kalam maka disandarkan dengan kata Islam, yaitu menjadi teologi Islam. Namun kesemuanya pada intinya sama, yaitu berbicara seputar ketuhanan ya. Nah, kemudian adalah aliran-aliran yang terdapat di dalam ilmu kalam. Yang pertama adalah Khawarij ya. Khawarij ini timbul dari kalangan pasukan Sayyidina Ali ya, tak kala terjadi perang antara Ali dengan Muawiyah di Siffin. Nah, untuk lebih memahami kita berbicara sedikit tentang sejarah munculnya ilmu-ilmu kalam ya, yang berawal dari permasalahan politik yang kemudian berkembang menjadi permasalahan akidah. Nah, di masa nubuwah atau kenabian, para sahabat sendiri atau para kaum muslimin sendiri telah banyak perbedaan pendapat ya. Namun mereka bisa mengadukan perbedaan pendapat tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian terselesaikan. Nah, kalaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum bisa menjawab, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menunggu wahyu kemudian untuk bisa menjawab permasalahan yang terjadi pada kaum muslimin pada saat itu. Nah, permasalahan kemudian muncul adalah pasca setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini terjadi perbedaan ya, perdebatan tentang siapa pengganti setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Terjadi perdebatan antara kaum Muhajirin dan Ansar yang kemudian terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah ya. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq terpilihlah Umar bin Khattab sebagai khalifah. Setelah Umar bin Khattab terpilihlah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Nah, di masa ketiga khalifah ini sebenarnya perselisihan juga terjadi, namun masih bisa diatasi oleh para sahabat itu sendiri. Namun di akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ini terjadi pemberontakan hingga terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan yang kemudian digantikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, yang perjalanannya sendiri itu menemui banyak hambatan-hambatan ya. Di antaranya adalah hambatan dari Mekah, yaitu dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anhuma
bersama Tolha bin Ubaidillah dan Jubair bin Awam, ya, yang mereka sepakat untuk menurunkan Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Dan mereka menduga atau mencurigai bahwasannya Khalifah Ali bin Abi Thalib juga terlibat di dalam pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhum, hingga terjadilah perperangan saudara, ya, yang disebut dengan perang Jamal, ya, yang kemudian terbunuhnya Tolha bin Ubaidillah dan Jubair bin Awam. Yang singkat cerita peperangan ini dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian ibunda Aisyah radhiyallahu anhuma sendiri dibawa kembali ke Mekah. Kemudian tantangan kedua berasal dari Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, yang juga tidak setuju dengan diangkatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, ya. Muawiyah bin Abi Sufyan sendiri ini adalah kerabat daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, menuntut agar Ali bin Abi Thalib mengusut tuntas siapa pelaku pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan menghukumnya. Dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan ini mencurigai bahwasannya ada keterlibatan Ali bin Abi Thalib atas terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Nah, kemudian terjadilah perang, ya. Perang di lembah Siffin di Sungai Efrat, ya, yang terkenal dengan perang Siffin. Yang di perang ini sebenarnya pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan itu telah terdesak dan hampir kalah. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan melakukan strategi, ya, dengan menyuruh Amr bin As melakukan tahkim, ya, yang dikenal dengan tahkim, yaitu mengangkat Al-Quran setinggi-tingginya sebagai bentuk perundingan, ya, perdamaian, ya. Nah, di kubu Ali bin Abi Thalib sendiri, ya, para fuqaha, para ahli Quran di kubu Ali bin Abi Thalib mendesak agar Ali bin Abi Thalib menyetujui perundingan tersebut. Nah, namun sebagian dari kelompok Ali bin Abi Thalib tidak menyetujui perundingan tersebut, ya. Yang kemudian Ali bin Abi Thalib sendiri setuju untuk melakukan perundingan. Nah, dikirimlah perwakilan masing-masing dari kedua belah pihak. Di kubu Ali bin Abi Thalib sendiri mengusung Abu Musa al-Asy'ari, kemudian di kubu Muawiyah sendiri mengusung Amr bin As, ya. Keduanya bertemu, yang keduanya sendiri memiliki background yang berbeda. Abu Musa al-Asy'ari sendiri ini seorang ahli ibadah, ya, zuhud dan wara, dan juga sudah sepuh, ya. Sementara di kubu Muawiyah, Amr bin As ini adalah seorang politikus, ya, ahli politik yang umurnya juga di bawah Abu Musa al-Asy'ari. Maka di dalam perundingan ini atau tahkim atau arbitrase, terjadilah kesepakatan, ya, bahwasannya menuntut mundur kedua belah pihak, ya. Di sini Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah untuk mundur sebagai khalifah sebagai bentuk perdamaian. Nah,
yang nantinya hasil ini diumumkan di tengah-tengah mereka. Kemudian karena Abu Musa al-Asy'ari lebih tua daripada Amr bin As, kemudian mengumumkan terlebih dahulu dengan mengatakan bahwasannya dengan ini saya menurunkan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Hingga giliran Amr bin As mengumumkan ya. Nah, di sini terjadi intrik ya. Kemudian Amr bin As berkata, berhubung Abu Musa al-Asy'ari telah menurunkan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, maka dengan ini saya mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Nah, kemudian Abu Musa al-Asy'ari terkejut, dan pasukan Ali pun semua terkejut. Karena Abu Musa al-Asy'ari menganggap Amr bin As telah mengkhianati kesepakatan awal ya, bahwasannya masing-masing kedua belah pihak menurunkan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah sebagai khalifah. Dengan ini maka kemenangan bagi kubu Muawiyah. Nah, disinilah kemudian muncul ya kelompok Khawarij yang tidak setuju dengan tahkim tadi, merasa kecewa dengan hasil ini. Kemudian mereka keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib, bahwasannya menganggap bahwasannya perjanjian tahkim itu tidak berhukum dengan hukum Allah, dan dianggap telah melakukan dosa besar, dan mereka berhukum bahwasanya pelaku dosa-dosa besar telah kafir. Nah, ini. Nah, kemudian muncullah sanggahan ya. Sanggahan yaitu dari kelompok Ali juga ya, yang kemudian dikenal dengan kelompok Murji'ah ya, yang artinya menunda, yang bahwasannya mereka berpendapat bahwasannya pelaku dosa besar itu tidak kafir ya, pelaku dosa besar tidak kafir ya, berlawan dengan Khawarij tadi. Kalau Khawarij tadi kafir, sedangkan Murji'ah pelaku dosa besar tidak dihukumi kafir. Nah, perselisihan di antara keduanya, maka muncullah kelompok Mu'tazilah ya, yang memisahkan diri, yang mereka membuat gagasan bahwasannya pelaku dosa-dosa besar itu tidak mukmin dan tidak kafir, di antara keduanya, atau al-manzilah bainal manzilatain ya, di antara keduanya ya, tidak di surga dan tidak di neraka. Nah, ini kemudian munculnya paham Jabariyah ya, kelompok Jabariyah. Kelompok Jabariyah ini sendiri muncul akibat desakan dari kelompok Ali yang mengatakan bahwasannya Muawiyah telah merebut kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian kelompok Muawiyah ini memberi gagasan yang disebut Jabariyah tadi, mengatakan bahwasannya semua yang terjadi itu atas kehendak Allah ya. Semua yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan dari manusia, dari makhluk ya. Kemudian di kelompok Ali sendiri muncullah respon ya, kemudian menyanggah yang nantinya ini disebut kelompok Qadariyah
yang menyanggah bahwasannya segala tindakan manusia itu tidak dari Tuhan ya, akan tetapi dari makhluk itu sendiri ya. Bahwasannya segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dari makhluk itu sendiri. Nah, kemudian lalu kapan munculnya paham ahli sunnah wal jamaah? Nah, ahli sunnah wal jamaah ini sendiri muncul di kekhalifahan Abbasiyah ya, yang pada saat itu pemerintahan menganut paham Mu'tazilah ya, Mu'tazilah ya. Kemudian Abu Hasan al-Asy'ari sendiri ini tidak setuju dengan ajaran-ajaran yang diajarkan, pokok-pokok ajaran yang dibawa Mu'tazilah ya. Kemudian muncullah kelompok Al-Asy'ariyah ya. Dan juga di munculnya Maturidiyah di Sarmakandia, ini dari paham Hanafi yang juga sepakat tidak setuju dengan paham Mu'tazilah ya, ajaran-ajaran dari Mu'tazilah ya. Nah, kemudian munculnya Syiah ya. Syiah ini muncul dari loyalis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, kemudian kekhalifahan dipimpin Muawiyah. Nah, Syiah ini membuat kelompok ya, dengan gaya mereka sendiri ya, dengan khas mereka sendiri, yang kemudian mengembangkan ilmunya ya, dengan cara-cara mereka yang kita tahu sebenarnya Syiah ini sendiri ajaran-ajaran pokok mereka banyak menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampunan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.